Perdebatan sengit pecah di dunia sepak bola ASEAN. Media Malaysia bikin panas telinga fans Garuda usai menolak mengakui Jay Idze sebagai bek terbaik Asia Tenggara. Mereka justru mengklaim gelar itu milik Facundo Garces, pemain timnas Malaysia yang baru bergabung di Deportivo Alavés di La Liga. Tapi, benarkah klaim ini sesuai fakta? Mari kita bongkar data, bandingkan prestasi, nilai pasar, dan perjalanan karier dua bek ini secara mendalam. Inilah ulasan lengkapnya di Cek Fakta. Media Malaysia Oga akui Jay Idze bek terbaik ASEAN, sebut pemain Deportivo Alavés. Media olahraga Malaysia, Palatau Bola, bikin panas telinga fans Garuda setelah terang-terangan menolak mengakui Jay Idze sebagai bek terbaik Asia Tenggara. Mereka justru menobatkan Facundo Garces, pemain timnas Malaysia yang kini bermain untuk Deportivo Alavés di La Liga Spanyol, sebagai yang nomor 1 di kawasan. Bek Indonesia Jay Idze kembali ke Serie A bersama Sassuolo setelah Venezia terdegradasi musim lalu. Saat ini status bek terbaik di Asia Tenggara dipegang bek timnas Malaysia, Facundo Garces. Pernyataan ini memicu gelombang perdebatan di media sosial, apalagi jika melihat perbedaan nilai pasar dan pengalaman antara Garces dan Idze yang begitu kontras. Menurut data Transfermarkt, harga pasar Jay Idze saat ini mencapai 7,5 juta euro atau sekitar Rp13,5 miliar, jauh di atas Garces yang hanya bernilai 2 juta euro. Meski sama-sama berusia 25 tahun, jalur karir mereka bak langit dan bumi. Garces baru mencicipi sepak bola Eropa pada Januari tahun 2025 saat direkrut Alavés dari klub Argentina, Kalen. Sementara Idze sudah lama malang melintang di Eropa, mulai dari Eredivisie bersama Go Ahead Eagles hingga bermain di Serie A bersama Venezia dan Sassuolo. Kini, Jay Idze mengawali musim baru bersama Sassuolo di bawah komando Fabio Grosso, pelatih yang pernah membawa Frosinone juara Serie B dan merupakan bagian dari skuad Italia yang menjuarai Piala Dunia ke-2006. Grosso diyakini bakal mempercayakan posisi bek tengah utama kepada Idze untuk menjaga pertahanan Sassuolo yang baru promosi ke Serie A. Rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Malaysia memang sudah mengakar puluhan tahun. Bagi banyak penggemar, pertandingan antara kedua negara ini tidak sekadar soal memperebutkan 3 poin atau tiket lolos ke babak selanjutnya, melainkan sebuah duel gengsi yang menyangkut harga diri bangsa. Karena itu, tidak mengherankan jika sebuah pernyataan dari media olahraga negara tetangga bisa langsung menyulut perdebatan panjang. Kali ini, api polemik muncul dari media olahraga Malaysia bernama Palatau Bola. Dalam sebuah laporan yang mereka rilis, media tersebut secara terang-terangan menolak mengakui Jay Idze, bek tengah timnas Indonesia yang kini bermain di Sassuolo, sebagai bek terbaik Asia Tenggara. Mereka bahkan menegaskan bahwa gelar itu justru layak disematkan kepada Facundo Garces, pemain timnas Malaysia yang baru saja direkrut klub La Liga Spanyol, Deportivo Alavés. Pernyataan ini muncul di tengah euforia fans Indonesia yang bangga dengan pencapaian Jay Idze dalam karier klubnya di Eropa. Idze baru saja kembali ke Serie A bersama Sassuolo setelah musim sebelumnya membela Venezia, dan nilai pasarnya mencapai 7,5 juta euro sekitar Rp13,5 miliar. Bandingkan dengan Garces yang baru menginjakan kaki di Eropa pada Januari tahun 2025 dengan harga pasar 2 juta euro. Di permukaan, perbedaan ini cukup mencolok. Namun bagi Palatau Bola, harga pasar bukanlah tolok ukur mutlak. Media tersebut mengklaim bahwa Garces memiliki kualitas bertahan yang lebih solid, postur lebih ideal untuk duel udara, dan pengalaman bermain di liga keras seperti Argentina sebelum ke La Liga. Klaim ini langsung memicu reaksi beragam, mulai dari dukungan fans Malaysia hingga protes keras pendukung timnas Garuda. Sebelum membedah fakta statistik kedua pemain, kita perlu memahami konteks hubungan media olahraga Indonesia dan Malaysia. Persaingan ini seringkali tidak hanya terbatas di lapangan, tetapi juga di dunia pemberitaan. Di era media sosial, setiap pemberitaan dengan sentimen nasionalis bisa dengan cepat viral dan memicu komentar ribuan netizen. Media di kedua negara pun menyadari bahwa membicarakan rival abadi akan mendatangkan trafik yang besar. Tidak jarang, narasi yang dibangun lebih condong ke arah provokatif daripada informatif. Kasus Idze vs Garces ini adalah contoh nyata. Di Indonesia,
berita kepindahan Itzes ke Sassuolo disambut dengan narasi bek terbaik ASEAN kembali ke Serie A. Sementara di Malaysia, Palatau Bola mencoba membalik narasi tersebut dengan mengatakan, "Tidak, gelar itu milik pemain kami, Garces." Hasilnya, viral di dua negara, ribuan komentar bermunculan, dan nama kedua pemain semakin dikenal publik. Inilah dinamika media di tengah rivalitas ASEAN, sebuah pertarungan opini yang memanaskan suasana. Bicara soal J. Itzes, kita bicara tentang seorang bek tengah yang punya kombinasi langka. Teknik bermain ala Eropa Barat, ketenangan dalam mengolah bola, dan kemampuan membaca permainan yang matang. Ia lahir di Mierlo, Belanda pada 2 Juni tahun 2000. Sejak kecil, Itzes sudah terbiasa bermain di lapangan rumput sintetis khas Belanda yang mengasah sentuhan bola dan distribusi umpan yang presisi. Awal karier di negeri kincir angin. Itzes memulai karier juniornya di Akademi VVV Venlo, lalu pindah ke PSV Eindhoven, klub besar Eredivisie yang terkenal melahirkan pemain kelas dunia seperti Arjen Robben dan Ruud van Nistelrooy. Meski tak tembus skuad utama PSV, pengalaman di Akademi Elite ini membentuk dasar teknik dan disiplin bermainnya. Pada 2018, Itzes memutuskan bergabung dengan FC Eindhoven di Eredivisie Divisi 2 Liga Belanda. Disinilah ia mendapat kesempatan bermain reguler. Dalam 2 musim, ia mencatat 57 penampilan dan dikenal sebagai bek muda yang kuat di duel udara, serta piawai mengawali serangan dari belakang. Lompatan ke Eredivisie. Penampilan konsistennya membuat Go Ahead Eagles, klub Eredivisie, merekrut Itzes pada 2020. Bersama klub ini, ia tak hanya menjadi andalan pertahanan, tetapi juga ikut membantu mereka bertahan di kasta tertinggi. Itzes terkenal sebagai bek yang jarang melakukan tackle sembrono. Ia lebih mengandalkan intercept dan posisi tubuh yang tepat untuk memutus serangan lawan. Di musim 2021-22, Itzes mencatatkan akurasi umpan di atas 85% dan memenangkan rata-rata 70% duel udara, angka yang sangat baik untuk pemain muda. Petualangan ke Italia. Tahun 2023 menjadi titik balik. Itzes pindah ke Venezia di Serie B Italia. Di sini, dia menghadapi tantangan baru. Tempo permainan yang lebih lambat, pressing yang lebih terorganisir, dan lawan yang mengandalkan fisik. Ia cepat beradaptasi, bahkan menjadi salah satu bek dengan statistik tackle sukses tertinggi di tim. Sayangnya, pada musim 2024-25, Venezia gagal bertahan di Serie A dan harus terdegradasi. Itzes pun mencari tantangan baru, hingga akhirnya Sassuolo, klub yang baru promosi, merekrutnya untuk mengisi jantung pertahanan. Pindah kewarganegaraan dan membela Garuda. Salah satu momen penting dalam hidup Itzes adalah keputusan menerima tawaran menjadi warga negara Indonesia WNI pada 2023. Meski lahir dan besar di Belanda, ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya. Setelah proses naturalisasi rampung, Itzes langsung menjadi pilihan utama pelatih Sinteyong di Timnas Indonesia Senior. Debutnya bersama Garuda langsung mencuri perhatian. Bermain tenang, minim kesalahan, dan memimpin lini belakang layaknya pemain berpengalaman. Fans pun menjulukinya tembok tropa di lini belakang Garuda. Jika J. Itzes ditempa sejak remaja di Akademi Elite Belanda dan bertahun-tahun berkompetisi di Eropa, Vakendo Garces justru memiliki jalur karir yang lebih singkat di benua biru. Namun, kedatangannya ke La Liga memang sempat membuat publik Malaysia bangga karena jarang sekali pemain Harimau Malaya bisa bermain di salah satu liga top dunia. Lahir dan besar di Argentina, Vakendo Garces lahir pada 5 September tahun 1999 di Santa Fe, Argentina. Ia tumbuh di tengah kultur sepak bola Amerika Selatan yang menekankan kreativitas, determinasi, dan duel fisik yang keras. Sejak usia muda, Garces bergabung dengan akademi klub ETL Chico Colón, klub yang bermarkas di kota kelahirannya. Posisinya selalu konsisten, bek tengah. Sejak awal, Garces dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, dan tackle yang keras. Berbeda dengan Itzes yang memiliki keunggulan distribusi bola, Garces lebih cocok bermain dalam skema bertahan dalam dan meminimalisir risiko. Menembus tim utama Colón, debut profesionalnya datang pada 2019 di Liga Profesional Argentina.
Dalam beberapa musim, Garkes menjadi bagian inti dari pertahanan Colón. Prestasi puncaknya terjadi pada Copa de la Liga Profesional 2021 ketika Colón berhasil menjadi juara. Momen itu membuat namanya mulai dilirik klub luar negeri, meskipun kala itu belum ada tawaran konkret dari Eropa. Pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Langkah besar terjadi pada awal ke 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia FA mengumumkan bahwa Garkes resmi menjadi warga negara Malaysia melalui jalur naturalisasi. Proses ini mirip dengan Jay Itzes di Indonesia, hanya saja Garkes tidak memiliki darah Malaysia. Ia menjadi warga negara berdasarkan kontribusi yang diharapkan untuk tim nasional. Keputusan ini sempat menuai kontroversi di Malaysia. Sebagian fans menyambutnya dengan optimisme, namun sebagian lagi mempertanyakan kenapa FAM lebih memilih pemain asing naturalisasi ketimbang membina talenta lokal. Transfer ke Deportivo Alavés. Tidak lama setelah proses naturalisasi, Garkes membuat langkah mengejutkan dengan menandatangani kontrak bersama Deportivo Alavés, klub yang bermain di La Liga Spanyol. Transfer ini terjadi pada Januari tahun 2025 saat bursa musim dingin. Ia datang sebagai opsi rotasi untuk memperkuat lini belakang Alavés yang tengah berjuang menghindari degradasi. Meski statusnya pemain La Liga terdengar prestisius, realitanya Garkes belum banyak mendapat menit bermain. Hingga Agustus tahun 2025, ia baru mencatatkan beberapa penampilan sebagai pemain pengganti dan belum menjadi starter reguler. Gaya bermain Garkes adalah tipikal bek dengan gaya Amerika Selatan, keras, tak ragu melakukan tackle dan agresif dalam duel udara. Namun, ia sering dikritik karena distribusi bola yang kurang rapi dan kecenderungan melakukan pelanggaran di area berbahaya. Secara statistik, jumlah umpan progresifnya masih kalah jauh dibandingkan bek-bek top di La Liga maupun ASEAN. Kontras dengan Jay Itzes inilah yang membuat klaim media Malaysia cukup mengundang tanya. Jika dibandingkan, Garkes memang unggul dalam pengalaman di liga top seperti La Liga meski belum jadi starter, tetapi dari segi nilai pasar, jumlah menit bermain, konsistensi performa, dan kontribusi di level timnas, Itzes jelas lebih unggul. Ketika media Malaysia, Palatau Bola, menyebut Facundo Garkes sebagai bek terbaik ASEAN, banyak fans Indonesia langsung menantang pernyataan tersebut dengan data. Sebab, jika berbicara soal pengalaman, konsistensi, nilai pasar, dan kontribusi nyata, Jay Itzes terlihat lebih superior. Pertama, perbandingan nilai pasar Jay Itzes 7,5 juta euro Rp 13,5 miliar. Angka ini menempatkan Itzes sebagai salah satu pemain dengan valuasi tertinggi di Asia Tenggara. Lonjakan nilainya terjadi setelah performa impresif bersama Venezia di Serie A dan kepindahannya ke Sassuolo. Facundo Garkes 2 juta euro 36 miliar rupiah. Nilai pasarnya stagnan sejak di Colón, bahkan tidak naik signifikan setelah pindah ke Deportivo Alavés. Perbedaan 5,5 juta euro ini sudah cukup menggambarkan jarak kualitas dan reputasi di pasar sepak bola global. Kedua, pengalaman di kompetisi Eropa. Jay Itzes Eredivisie, Go Ahead Eagles Serie B. Venezia, promosi ke Serie A, Venezia, Sassuolo. Total pertandingan di Eropa 150 laga senior. Facundo Garkes La Liga. Deportivo Alavés baru 5 bulan di Eropa. Total pertandingan di Eropa 10 laga senior. Pengalaman Itzes di Liga top Eropa jelas jauh lebih panjang dan konsisten. Ketiga, statistik musim terakhir 202 April tahun 2025. Data diambil dari kompetisi domestik utama mereka. Statistik Jay Itzes Venezia, Serie A. Facundo Garkes Colón dan Alavés. Menit bermain di atas 2.800 menit, 1.200 menit, duel udara menang 72%, 68%, passing akurat 88%, 81%, clearances 4,5 per laga, 5,0 per laga, interception 1,8 per laga, 1,2 per laga, gol 2, 1 assist, 1-0 catatan. Garkes unggul tipis di jumlah sapuan clearances karena gaya bermainnya yang lebih bertahan, tetapi Itzes lebih baik dalam membangun serangan dan mempertahankan penguasaan bola. Keempat, prestasi timnas Jay Itzes. Kualifikasi Piala Dunia 2026.
starter reguler Timnas Indonesia EFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Runner-up bersama Indonesia mencatatkan clean sheet penting saat melawan tim seperti Vietnam dan Thailand. Vakendo Garkes baru debut bersama Timnas Malaysia pada awal 2025 belum memiliki prestasi besar bersama Harimau Malaya, masih dalam tahap adaptasi dengan rekan setim dan sistem permainan Kim Pan Gon kelima. Kesimpulan perbandingan, jika melihat angka-angka tersebut, sulit membantah bahwa Jay Idzes lebih komplit sebagai bek modern, lebih berpengalaman di Eropa, nilai pasar lebih tinggi. Konsistensi bermain di level top kontribusi signifikan untuk timnas, sementara Garkes memang punya kebanggaan tersendiri karena bermain di La Liga, tetapi menit bermainnya terbatas dan ia masih beradaptasi di Eropa.